Pemirsa RCTP, Pondok Pesantren Nurul Sidik kembali menggelar Nurul Sidik Smart Competition. Kegiatan digelar selama 2 hari, yaitu pada tanggal 23 dan 24 November 2024. Ratusan pelajar TK, SD, SMP, SMA sederajat, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren se-Jawa Barat beradu kemampuan dalam berbagai perlombaan yang digelar tiap tahunnya tersebut. Berbagai perlombaan seperti hadro, MSQ, mewarnai, lomba pidato, MHQ, MKK, ranking 1, lomba mewarnai, lomba membuat video kreatif, dan fashion show digelar untuk melatih kecerdasan dan kreativitas para pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Di tahun 2024 ini, Nurul Sidik Smart Competition mengusung tema membangun moralitas dan mentalitas menuju Indonesia Emas. Adanya kegiatan ini pun direspon baik para pelajar se-Jawa Barat. Terbukti dengan banyaknya peserta yang mendaftar dalam lomba ini. Pondok pesantren yang berada di Jalan Wiratama nomor 30, Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon ini memiliki tujuan dalam menggelar Nurul Sidik Smart Competition, yaitu bisa meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri para generasi muda. Pembukaan Nurul Sidik Smart Competition digelar Sabtu 23 November 2024. Digelar meriah dengan dihadiri para pengurus Pondok Pesantren Yayasan Nurul Sidik. Pembukaan pemirsa ditandai dengan prosesi pemukulan gong oleh pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Nurul Sidik Haja Trisalen. Pembuka kompetisi NSQ se-Jawa Barat pada hari Jumat dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Dalam kegiatan ini, pastinya bisa berdampak positif bagi para generasi muda untuk mengasah potensi yang mereka miliki. Kita diciptakan acara hari ini, alhamdulillah hari ini kami mengadakan acara tahunan ya, yang tahun ini alhamdulillah diselenggarakan tingkatnya se-Jawa Barat. Pertama kali Nurul Sidik mengadakan kompetisi yang kita usung temanya adalah membangun moralitas dan mentalitas menuju generasi emas. Oke, pelaksanaannya berapa hari Umi untuk pelaksanaan kompetisi ini? Pelaksanaannya di 2 hari. 2 hari, oke. Di 13 mata lomba yang dilombakan. Tapi bisa diceritakan hari ini acaranya seperti apa Umi? Acaranya adalah anak-anak nanti dibagi 2 season ya. Hari ini itu ada tingkat TK dan tingkat TK, SD, juga pesantren. Jadi ada mewarnai, kemudian MHP, kemudian ada NIK, kemudian ada fashion show. Ya pokoknya hari ini itu kita betul-betul
apa ya, anak-anak itu harus memberikan yang menunjukkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak. Jadi ini makanya tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu membangun mental anak-anak, karena tidak semua anak itu mampu untuk dia tampil di depan orang-orang banyak. Nah itu adalah tujuan utama dan membangun mental, ya, mental dan moral. Karena zaman sekarang itu di era milenial sudah krisis mental dan moralitas. Nah ini tujuan kita adalah membangun moralitas dan mentalitas anak-anak. Disiapkan untuk berani tampil dan memberikan tampil dengan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak, mengeksplor potensi-potensi yang ada pada diri anak. Kemudian mereka belajar untuk takziman, ya, takziman dari setiap sekolah-sekolah itu. Kalau anak-anak itu berprestasi, maka dia akan mengharumkan nama sekolah asal mereka masing-masing. Nah itu tujuannya. Kalau menang kalah itu kan udah biasa. Yang penting tujuannya adalah anak-anak berani tampil menunjukkan potensi yang ada pada diri anak, sehingga anak-anak itu akan tumbuh berkembang, ya, bukan hanya dia itu cerdas akalnya saja, tapi dia kuat mentalnya, kuat spiritualnya. Nah itu yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan adalah anak-anak itu bisa berani tampil untuk menunjukkan potensi yang ada pada diri anak-anak. Pesannya adalah anak-anak harus selalu semangat, ya, semangat berjuang, semangat bertanding, tunjukkan potensi yang ada pada diri kalian. Menang kalah adalah biasa, tapi kalian tetap, walaupun kalian tidak menang, tapi kalian sudah menjadi pemenang, karena kalian adalah calon juara dunia dan akhirat. Kalau kalian belum sempat ikut kompetisi pada hari ini di Nurul Sidik, tahun depan masih ada, dan insya Allah nanti ajangnya lebih besar lagi, karena tahun ini adalah se-Jawa Barat, nanti tahun depan bisa tingkat nasional. Nah itu yang diharapkan, semakin banyak anak-anak yang ikut serta dalam kompetisi, berarti kita sebagai lembaga pendidikan khususnya dan orang tua lebih mengenali potensi yang ada pada diri anak-anak kita. NSK juara. Pondok Pesantren Nurul Sidik menggelar berbagai perlombaan yang dihelat dalam Nurul Sidik Smart Competition. Ratusan peserta yang terdiri dari pelajar TK, SD, SMP, SMA sederajat, dan pesantren se-Jawa Barat antusias mengikuti kompetisi ini. Acara yang rutin digelar setiap tahun ini pemirsa begitu antusias diikuti para pelajar. Hal itu terbukti dari banyaknya pendaftar yang mengikuti kegiatan ini sebagai ajang untuk menunjukkan potensi yang dimiliki agar berani tampil di hadapan umum. Mereka yang berkompetisi merupakan para pelajar se-Jawa Barat. Di tahun berikutnya, kompetisi ini akan kembali digelar dengan skala yang lebih luas lagi, yaitu nasional. Nurul Sidik Smart Competition diikuti dengan total 773 peserta dari 52 lembaga pendidikan se-Jawa Barat. Para peserta yang beruntung menjadi juara dalam Nurul Sidik Smart Competition akan mendapatkan banyak hadiah menarik dan uang ratusan juta rupiah.
Pemirsa, diharapkan lewat Nurul Sidik Smart Competition ini, bakat, minat, dan kreativitas para pelajar, santriwan dan santriwati dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Ya, acara hari ini ya lomba-lomba, ada 9 cabang lomba, di antaranya ada pidato, art rock, ada fashion show juga, terus kemudian ada MTK, Mutabaqah Qiraatul Kutub, dan juga ada MSQ, ya jadi macam-macam. Dan cakupannya adalah se-Jawa Barat, ya se-Jawa Barat. Terus kemudian pesertanya dari tingkatan TK, SD, SMP, dan juga SMA. Itu saja. Oke ya. Persiapannya berapa lama untuk mengadakan acara sebesar ini? Persiapannya kurang lebih kami mempersiapkannya 2 bulan. Ya, 2 bulan. Pesertanya sudah berapa banyak yang terdaftar sampai dengan hari ini? Sampai dengan saat pendaftaran ditutup, total 773 peserta dari 52 lembaga yang ada di Jawa Barat. Ya. Harapannya apa, Ustaz? Harapannya untuk NSC tahun ini bisa berjalan dengan lancar, ya, terang benderang, dan sesuai dengan rencana yang kita agendakan. Untuk hadiahnya sendiri, apa saja yang diberikan LSC untuk para pemenang lomba pada kesempatan kali ini? Baik, hadiah terdiri dari piagam penghargaan, ya, setiap juara pasti dapat, terus trofi, terus kemudian uang pembinaan, terus kemudian ada beasiswa atau voucher pendidikan, beasiswa pendidikan. Mungkin sarannya ke depannya, harapan ke depannya akan seperti apa? Apakah ini diadakan setiap tahun atau seperti apa? Silakan. Iya, memang harapan kami NSC ini, Nurul Sidik Smart Competition ini berjalan setiap tahun sekali. Yang diharapkan itu anak yang seperti apa yang nanti akan menjadi juara? Diharapkan dengan adanya ajang NSC ini, anak-anak itu bisa mengasah bakatnya, menajamkan minatnya, dan saling berinteraksi antara santri atau siswa-siswi dari berbagai sekolah pada masing-masing tingkatannya. Sehingga dari interaksi itu, silaturahmi itu, kreativitas anak-anak itu akan muncul dan tumbuh. Faris, dalam kesempatan ini ikut lomba apa, Kak? Ikut lomba pidato bahasa Arab Kak, kelas berapa sekolahnya? kelas 9 dari SMP IT Nurul Sidik. Persiapannya apa nih, Kak, untuk mengikuti lomba ini? Ya, menyiapkan kategori apa-apa yang telah dipaparkan oleh para juri dan Faris telah menyiapkan apa-apa yang telah harus ditentukan pada saat lomba tersebut. Yakin juara, Kak? Insya Allah yakin. Yakin juara. Tadi harapannya apa, Kak? Mau juara berapa hari ini? Insya Allah juara 1. Luar biasa. Oke. Mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang nonton pada acara hari ini, minta doanya dan sebagainya, silakan disampaikan, Kak. Semoga pada lomba kali ini, semoga dari tuan rumahnya juga sendiri itu dapat lomba juara masing-masing, dan semoga ya diberikan kemudahan pada saat lomba dan dimudahkan segala pikirannya. Pada kali ini mau ikut lomba apa? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Dina bisa mengikuti lomba MHQ Mutabaqah Hifdzul Quran. Oke, masalah. Nah, persiapannya apa saja nih untuk mengikuti lomba pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah persiapannya tuh udah mulai dari menghafal Quran, dilatih sama ustadz pondok juga, hampir lisan, isi. Ya pokoknya dilatih untuk semaksimal mungkin. Sambung ayatnya, sambung suratnya, seberat-beratnya gitu. Alhamdulillahnya sih pengennya dapat juara minimal juara 1, 2, 3 supaya bisa melanjutkan SMA insya Allah.
Saya Muhammad Hasan Mujitaba dari Pondok Pesantren Asyidku Kuningan. Alhamdulillah dapat juara 1 lomba MHQ tingkat SMP. Tingkat apa Mas? Tingkat SMP. SMP. Perasaannya gimana Mas bisa juara 1? Alhamdulillah ini semua nggak lepas dari berkat dari guru-guru aneh di Pondok Asyidku dan juga teman-teman aneh dari Asyidku yang selalu mendoakan aneh biar bisa mendapatkan juara ini. Dan juga ini semua ini pemberiannya hanya pemberian dari Allah SWT. Bukan dari saya. Ini murni dari Allah SWT yang memberikan kepada anak juara ini. Pesannya sih cuma satu. Yang penting Mas, semoga lebih meningkat lagi pesantren ini. Semoga kedepannya pesantren ini menjadi pesantren yang maju, pesantren yang sukses, insya Allah. Namanya Delisa Safalina dari SD Ki Nurul Quran. Juara apa dan tingkat apa? Juara ketiga dari MHQ tingkat SD. Rasanya gimana juara bisa juara ini? Seneng banget sih sampai gemeteran, ini nggak nyangka. Pesan-pesannya gimana? Semoga semakin sukses, maju terus lah pokoknya. Namanya siapa Teteh? Naomi. Namanya Naomi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari TKIT Al-Hikmah, Kecamatan Duku Puntang. Alhamdulillah Ananda Naomi sukses meraih juara 1 MHQ tingkat TK se-Jawa Barat. Alhamdulillah kami sangat bersyukur karena Ananda Naomi ini anak yang luar biasa. Semangat Teteh. Kesan dan pesan untuk Nurul Sidik, semoga kedepannya Nurul Sidik semakin maju, semakin jaya dan sukses selalu. Terima kasih. Nama saya Hasan Bahar Aliaf dari Pekalongan. Juara berapa? Tingkat apa? Juara 1 tingkat SMP. Juara juara apa? Hah? Juara apa ininya? Juara pidato bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Kesan dan pesan buat pesantren Sidik apa? Hah? Pesan dan pesannya untuk pesantren. Tetap semangat, jangan menyerah. Namanya Kaila Maulida dari Pleret SDN 210. Ini mana juara berapa sama lomba apa? Lomba Pildacil. Juara berapa? Juara 2 bahasa Indonesia Pildacil. Semoga pesantrennya selalu semakin berkah, banyakin rezekinya. Harapan untuk adanya ke depannya gimana? Apa ya? Semoga bisa terus juara. Semoga terus bisa juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami delegasi dari SDIT Mesin Kamal Lab School mengikuti lomba cabang pidato atas nama Akselia Balkis Azrahudin. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 23 November 2024 mendapatkan juara 1 pidato bahasa Indonesia. Kami sangat bersyukur dan bangga serta bahagia. Semoga dengan adanya event NST se-Jawa Barat ini mampu meningkatkan motivasi kepada anak didik kami untuk lebih semangat lagi dalam belajar, terutama belajar pidato. Karena di sekolah kami sendiri mengadakan ekstrakurikuler pidato. Dan semoga Nurul Sidik kedepannya semakin maju, jaya, sukses, dan berkah. Amin ya robbal alamin. Saya Anka Gafirsa Waskita dari asal Cirebon, dari pesantren Asyidku Kuningan. Ini mana juara apa dan juaranya apa? Saya juara 1 dari lomba Musabakoh Qiraatul Kutub, lomba baca kitab kuning. Gimana perasaannya Mas? Juara 1. Yang pertama sih pasti seneng dan juga ya kaget lah, soalnya anak pernah juga ada pengalaman lomba dan kalah gitu loh. Pesan dan pesan buat pesantren Sidik apa? Kesannya udah bagus di sini sih.
Untuk masalah kekurangan nggak ada sih sebenarnya. Udah cukup lah. Udah Masya Allah Nur Sidik sekarang. Saya juga soalnya alumni Nur Sidik kan. Terus harapan kedepannya gimana buat Mas? Semoga NSC ini terus istiqomah, setiap tahunnya tetap ada terus, dan mungkin bisa lebih maju lagi, lebih berkembang dari tingkatannya dan dari orang-orangnya, dari kualitas juga. Kami dari tim Lensa Al Marwat dari SMP Al Marwat, alhamdulillah juara 1. Kami nggak menyangka, alhamdulillah ini sebuah pencapaian yang luar biasa buat tim kami. Untuk pesantren Nurul Sidik, pertama kali kami masuk gerbang sangat terpukau dan kami sangat termotivasi. Kami ingin seperti pesantren Nurul Sidik bisa berprestasi.